partisipan dari Partai Gerindra dan kader-kadernya tidak lagi bahwa kalau Pak Prabowo dikhianati ya bilang tidak rela dan sebagainya begitu kan, padahal Pak Prabowo berkali-kali dikhianati begitu. Makanya ya jangan terlalu percaya kepada orang begitu kan. Jadi inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada Pak Prabowo begitu kan. Dulu mungkin ya ada kaitannya dengan ya majunya dirinya sebagai calon presiden, tapi tahu-taunya gagal begitu ya. Katanya mau didukung besar, tapi tatanya seperti itu. Di-endorse oleh Pak Jokowi, tahu-taunya ya seperti itu, dukung Pak Ganjar, Pak Jokowi begitu. Tetapi melihat politik hari ini sangat dinamis begitu kan. Mungkin bisa saja ada kemenangan terhadap Pak Prabowo kalau mencari wakilnya memang ya sesuai dengan itu begitu kan. Tetapi dengan Muhaimin ya bisa saja ada kemenangan begitu kan. Tapi begitu banyak orang yang tidak suka begitu kan. Di satu sisi seperti itu begitu. Ikhlas itu bukan hal yang bisa memenangkan Pilpres ya. Pilpres hanya bisa dimenangkan apabila dia bisa menyatukan potensi suara rakyat. Kalau suara yang mendukung ya saja dikecewakan, gimana mau menjadi presiden? Betul sekali begitu kan ya. Jadi artinya selama ini ya kenapa pendukung-pendukung Pak Prabowo sekarang itu banyak yang kecewa begitu kan terkait dengan pencalonan Pak Prabowo begitu, karena dia menjadi oposisi lalu kemudian lompat kepada pemerintahan. Tetapi bagi kami ya sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa suara rakyat untuk meramu konstituen yang ada di bawah begitu seperti rakyat dan sebagainya itu sangat susah sekali kalau sudah tidak dipercaya lagi begitu. Inilah politik kita begitu, bisa dinamis begitu kan ya. Maka dalam dunia politik jangan terlalu percaya kepada siapapun begitu kan ya, karena pada akhirnya seperti KIB begitu kan. P3, PAN lalu kemudian Golkar percaya diri ingin mengusung capres-cawapres di situ begitu, tahu-taunya keluar begitu. Maka dalam politik itu jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu sok pragmatis begitu. Inilah yang kemudian kenapa Pak Prabowo masih bertahan di situ begitu kan untuk menjadi calon presiden. Bisa saja ya kan karena partai besar seperti Partai Gerindra ini harus menjadi calon presiden begitu ya. Ya bagaimana kalau dia tidak menjadi calon presiden ya, bagaimana nanti jadinya begitu. Sebuah partai besar ya sia-sia begitu ya. Inilah kemenangan terbesar kalau menurut saya pribadi kalau ya Pak Prabowo memaksimalkan hal ini begitu, apalagi menggandeng hal-hal yang memang di koalisi yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa alhamdulillah Pak Prabowo satu-satunya menteri yang diterima oleh Pak Jokowi berlebaran ke rumah kediaman Pak Jokowi di Solo. Alhamdulillah lebih dari 1,5 jam perbicaraan yang sangat hangat ya, bicara silaturahmi. Tentu juga ada pembahasan khusus ya tentang politik, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini. Prinsipnya alhamdulillah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Presiden Pak Jokowi semakin hangat, semakin baik, dan Pak Prabowo pulang dengan senyum lebaran yang luar biasa. Juga akhirnya keliling kota Solo bersama dengan Mas Gibran, ketemu juga Habib Syekh itu. Banyak sekali yang dibicarakan. Prinsipnya kami optimis bahwa dukungan Pak Jokowi semakin baik kepada Pak Prabowo. Insya Allah nanti Pak Prabowo akan dapat melanjutkan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo. Prabowo punya komitmen yang kuat, yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah saya meyakini ke depan Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029. Ada tanda saling berkebalikan atau berlawanan jika kita membandingkan terjadi keriuhan politik antara anggota partai oligarki plus Gerindra dengan Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP akhir-akhir ini. Partai oligarki tengah riuh di antara para elit politiknya sendiri, terutama para ketum partai setelah bola pingpong putra mahkota Ganjar Pranowo akhirnya bermuara kembali ke sarangnya di PDIP. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya, ini kan tahapan berikutnya yaitu tahapan proses pematangan nih. Jadi mulai dari
ta'aruf, perkenalan, terbentuknya potensi koalisi. Dan ini kan predictable ya. Orang kan menunggu kemarin PDI gimana. Nah, orang akan mengambil atau mencari kristalisasi ketika PDI menentukan sikap. Nah, sekarang sudah kan gitu. Nah, jadi menurut saya pertemuan-pertemuan ini pertemuan yang memang seharusnya dilakukan oleh antar partai politik. Jadi memang beliau itu kan saling bersahabat tapi sama lain sudah puluhan tahun. Sebetulnya ada nggak ada pemilu memang biasa saling berkunjung. Yang kedua memang terkait pemilu, kami ini tentu melakukan ikhtiar ya, mempertahankan dan memperbesar koalisi yang ada. Karena kan hari berganti hari ya, pemilu itu kan mau nggak mau kan semakin dekat. Tentu kita melakukan ikhtiar. Kenapa? Karena Partai Gerindra adalah partai politik yang memerlukan partai-partai politik lain, ya, baik dalam konteks kalkulasi kecukupan pendaftaran maupun dalam konteks membangun sebuah koalisi yang lebih besar, ya, koalisi yang bisa lebih efektif dan nanti misalnya bisa memberikan potensi kemenangan yang lebih besar. Itu harus kita sampaikan. Jadi sudah ada tadi komunikasi, intinya ya kedua belah pihak ya tentu saling membuka diri. Pertama kita bicara narasi besarnya dahulu. Narasi besarnya adalah soal komitmen kita tentang keberlanjutan keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini. Ya, yang kedua keharusan kita para elit menunjukkan sikap yang kompak, yang guyup ya di tengah percaturan geopolitik internasional yang memanas saat ini. Keriuhan itu terjadi jelas semakin menegaskan bahwa ada the real kingmaker yang telah membuat keputusan menyudahi betapa sangat kesulitan dan kebingungan. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Artinya bahwa proses pergantian itu terjadi. Kita tidak bicara Jokowi 3 periode toh. Itu pertama. Terus kedua, mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Nah, ini juga dua hal yang berbeda, Andre. Tapi maksud gua sebenarnya, mohon maaf nih, tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa nggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu loh. Justru Anies menyampaikan ucapan selamat kepada Ganjar Pranowo atas keterpilihannya sebagai baca pres dari PDIP. Bahkan didoakan oleh Anies semoga Allah melindunginya dan bersama membangun Indonesia dalam kontestasi demokrasi.